Eh, kita lanjutkan lagi untuk materi yang baru. Setelah pada pola bilangan, kita akan melanjutkan materi pada bidang kartesius atau biasa kita sebut dengan koordinat kartesius. Ya, masih salam semangat dan harus tetap semangat belajar via online. Nah, untuk diketahui pengertian koordinat kartesius terlebih dahulu ya. Dalam matematika ya, sistem koordinat kartesius itu digunakan untuk menentukan tiap titik ya, menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan ya, yang biasa disebut dengan koordinat X dan koordinat Y ya. Koordinat kartesius itu adalah dua sumbu ya. Ada dua sumbu yang saling tegak lurus. Ini ada dua sumbu yang saling tegak lurus. Kalau Pak gambarkan dia menjadi seperti itu. Nah, itu ya. Ini namanya tegak lurus antar satu dengan yang lainnya. Nah, kedua sumbu tersebut terletak dalam satu bidang. Nih bidangnya misalkan kertas. Nah, ini bidangnya dalam satu bidang. Misalkan bidangnya itu adalah tembok, ya dia diam. Kedua-dua garis tersebut berada pada tembok seperti itu ya. Nah, dua sumbu tersebut terletak dalam satu bidang. Sumbu horizontal ya, atau yang mendatar diberi nama X. Ini yang mendatar ini dinamakan dengan sumbu X ya. Kemudian sumbu yang vertikal atau naik turun ya, atau yang tegak diberi nama sumbu Y. Ini adalah sumbu Y ya. Nah, titik potong sumbu X dan sumbu Y disebut dengan titik asal ya. Ini disebut dengan titik asal atau biasa disebut dengan titik pusat. Nah, ini titik potong atau titik temunya ini dia. Itu adalah titik pusat atau titik asal. Nah, titik ini dinyatakan sebagai titik 0 dan 0 ya. Pada sumbu X dan Y terletak titik yang berjarak sama. Nah, itu misalkan ini titik 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan seterusnya. Jaraknya sama ya, ini setiap garis itu sama. Ini Bapak agak susah menggambarnya. Kemudian kalau dia ke kiri, kalau dia ke kanan dia bernilai positif, kalau ke kiri dia bernilai negatif. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Begitu juga yang ini. Kalau dia sumbu naik berarti dia positif, yaitu 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau dia turun dia bernilai negatif, menjadi 1, 2, 3 negatif 1, negatif 2 dan negatif 3 dan seterusnya ya. Bisa dipahami ya. Nah, ini dia kalau kita gambarkan. Nah, pada sumbu X dari titik 0 ke kanan dan seterusnya, dari 0 ke kanan dan seterusnya merupakan bilangan positif. Nah, sudah Pak jelaskan juga tadi. Sedangkan dari titik 0 ke kiri dan seterusnya, nih dari titik 0 ke kiri, nih ke kiri dan seterusnya, dia akan bernilai negatif. Ya. Nah, kalau pada sumbu Y dari titik 0 ke atas nih, dari 0, 1, 2, 3 ke atas bernilai dia juga positif. Sedangkan kalau dia nilainya turun, maka dia bernilai juga negatif ya. Nah, itu negatif. Nah, ini penamaan antara sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada sumbu X ya, sumbu X nama kerennya itu disebut dengan absis. Ya, nih. Untuk koordinat sumbu X disebut absis, nama kerennya itu adalah absis. Dan sedangkan untuk koordinat Y-nya nama kerennya itu adalah ordinat
ya, ordinat. Nih ordinat ya. Nah nih misalkan Bapak gambarkan. Nah Bapak gambarkan nih ada koordinat kartesius seperti ini. Ini sumbu apa tadi namanya? Sumbu X. Dan ya ini sumbu Y. Nama kerennya absis. Nama kerennya ordinat. Nah, ordinat ya. Nah misalkan nih titik pusatnya yaitu sebuah kantor desa, berarti di sini koordinatnya adalah di 0 ya. Nah sekarang rumah Budi ada di sini, sekolahnya ada di sini, rumah Aninya ada di sini, puskesmasnya ada di sini. Nah sekarang kita tentukan ya berapa koordinatnya ya. Nah kita akan pelajari. Nah ini juga sama, ini seperti yang tadi ya. Nih misalkan ada Angry Bird-nya nih dari titik A dia berlompat-lompatan ke titik B. Ini ada 1,4, ada 5,2, ada 13,3 dan seterusnya. Kita akan pelajari rahasianya. Nah ini ya, ini namanya absis, ini namanya ordinat, sudah kita jelaskan barusan. Nah ini dia, kita akan mempelajari. Misalkan saja, ini ada sebuah koordinat kartesius. Ini adalah sumbu X atau yang biasa kita sebut tadi absis, dan sumbu Y kita sebut dengan ordinat. Ya. Nah, misalkan di sini adalah titik A. Pertanyaannya, berapakah koordinat titik A? Nah, koordinat titik A itu adalah berjarak 2 satuan dari sumbu Y. Ini sumbu Y ya, ini sumbu Y ini sumbu Y. Berjarak 2 satuan, 1, 2. Ya. Kemudian selain dia berjarak 2 satuan dari sumbu Y, dia berjarak berapa satuan dari sumbu X? Ya, ini sumbu X kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Berarti dia berjarak 6 satuan dari sumbu X. Nah, pertanyaannya, berapakah koordinat sumbu A? Nah, koordinat sumbu A itu berjarak memiliki koordinat 2,6. Nah, simpel saja. Untuk mencari titik ini kita hitung dari nilai X-nya. Ya. Nah, kita tetap patokannya dari titik pusat, yaitu berjalan 1, 2. Nah berarti X ini anggap X, ini adalah YX, Y. Jadi X nya adalah 2. Sekarang Y nya kan naik kan. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti titik koordinatnya adalah 2,6 ya. Dari X dulu, harus dari X, nggak boleh langsung ke Y, nggak boleh ya. Terus titik B ada di sini. Nah berapa koordinatnya ya, kita hitung juga dari sini, dari titik awalnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah sampai di sini itu berarti X nya 5. Terus naiknya berapa? 1, 2, 4, 5. Berarti 5 juga, berarti titiknya adalah 5,5. Pada sumbu X 5, pada sumbu Y juga 5 ya. Nah, bagaimana dengan titik C? Titik C ada di sini. Ya, kita berjalan juga dari sini ya, dari titik 0. Berarti tentukan dulu ke arah mana? Ke kanan apa ke kiri? Oh ternyata ke kiri, berarti nilainya negatif. Nah 1, 2, 3, 4. Berarti negatif 4, ya. Naiknya naik dia kan sekarang naik berarti nilainya positif. 1, 2, 3. Berarti negatif 4,3. Bisa dipahami ya. Terus misalkan nih Bapak punya
misalkan Bapak nih punya ini titik E misalkan, ya, titik E. Berapa titik koordinatnya? Nah, tetap berjalan dari titik 0. 1, 2, 3, berarti negatif 3, koma. Naik apa turun? Turun, karena turun berarti bernilai negatif juga. 1, 2, 3, nyampe di sini berarti negatif 3, negatif 3. Ya. Nah, sampai di sana bisa dipahami ya. Nah, sisanya yang belum kita pelajari ini, coba deh kamu coba ini menentukan benar enggak ini koordinatnya. Ya. Ingat X dulu baru Y. Nah, selanjutnya ya. Ada yang namanya tulisannya kuadran. Nah, ada kuadran ini. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Dia berjalannya berlawanan arah jarum jam. Kalau jarum jam kan ke sana putarannya tuh terus. Nah, kalau berlawanan arah jarum jam berarti terbalik dia. Nah, itu ya. Pada sumbu ini ya, pada daerah ini itu dinamakan dengan kuadran 1. Ya, kuadran 1 berarti X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai positif. Oke. Terus nih ada kuadran 2 namanya. Ya, ini daerah kuadran 2. Berarti X-nya gimana? Iya, X-nya negatif, Y-nya positif. Ini kuadran 3 ya, ini kuadran 3. Berarti X-nya negatif, Y-nya negatif ya. Yang ini kuadran 4 berarti X-nya ini daerah kuadran 4 ya. Nanti X-nya bernilai positif, Y-nya bernilai negatif ya. Ini positif, ini X negatif, X negatif ya, Y positif ya, dan seterusnya ya. Nah, itu yang bisa Bapak ajarkan untuk kali ini. Untuk selanjutnya Bapak akan minta tugas sama kalian, yaitu menggambar bidang kartesius ya. Soalnya akan Bapak share lewat Classroom. Nanti kalian kerjakan di buku berpetak, kemudian difoto dan dikirim di Classroomnya. Oke, itu yang bisa Pak berikan. Sekian dan terima kasih.